Selamat pagi, Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak yang terkasih berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Bapak Rival Puryanto dalam Pojok Rohani SD Madirahayu, Jumat 15 Oktober 2021. Bacaan diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami di pagi ini melalui dari udara segar dan hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun tak terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini kita belajar tidak boleh takut. Kata takut ditampilkan secara tegas dalam Injil hari ini tentang siapa yang harus ditakuti dan siapa yang tidak perlu ditakuti. Orang Kristiani biasanya lemah di sisi takut pada Allah ini, karena dalam renungan sering disinggung tentang Allah yang mengasihi. Kenyataannya, orang lebih takut kepada kemiskinan daripada takut kepada Allah. Orang lebih takut jika ditinggal oleh teman atau dikucilkan. Orang lebih takut jika jatuh bangkrut daripada jatuh ke neraka. Mereka sering kita dengar berita di televisi tentang kerusakan di negeri ini yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Misal saja anak-anak sering takut kalau tidak naik kelas jika nilainya jelek-jelek. Maka sering iman dikorbankan karena hanya ketakutan. Ketakutan kepada Allah dan kekuasaannya hendaknya mengalahkan ketakutan pada apapun di dunia ini. Maka ancaman-ancaman dan tekanan terhadap iman kita kepada Yesus Kristus
tidak boleh menyurutkan iman kita. Teladan ketaatan dan takut akan Allah adalah teladan dari Bunda Maria. Dia mengabaikan berbagai ketakutan dan kekhawatiran duniawi demi melaksanakan kehendak Allah. Takut akan dikucilkan, takut akan dianggap sebagai wanita yang tidak baik, dan sebagainya. Hal itu tidak menyurutkan kepasrahan dan ketaatannya kepada Allah. Amin. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarilah kami ini selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan. Berkatilah kami agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya dalam Renungan Harian SD Madirahayu. Selamat beraktivitas, berkah dalam.